Hai semuanya, apa kabar? Dari daerah pesisir, Rios Channel hadir untuk menemani teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, saya akan membuat bolu coklat panggang tanpa mixer, tanpa XP, dan tanpa oven. Resep ini cocok sekali untuk teman-teman yang ingin membuat kue dengan menggunakan peralatan seadanya. Simak videonya hingga selesai karena cara membuatnya sangat mudah sekali. Bahan-bahan yang digunakan cukup ekonomis, murah meriah. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Saya akan buat bahan cairnya terlebih dahulu. Siapkan panci untuk memasak. 300 gram gula pasir atau setara dengan 20 sendok makan. Masukkan ke dalam panci. 4 sendok makan coklat bubuk. 1/4 sendok teh garam. Gula dan coklat bubuknya ini diaduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Lalu tuangkan 300 ml air. Airnya dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Ini saya aduk dulu hingga dia tercampur rata. Tuangkan airnya kembali. Diaduk kembali. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap di dasar panci ataupun menggerindil dan menggumpal. Setelah semua bahan tercampur rata, masak bahan cair dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Bahan cairnya sudah mulai mendidih, tetap terus diaduk-aduk. Jika sudah mendidih, langsung saja diangkat dari kompor. Kalau dibiarkan, takutnya akan luber atau tumpah. Selagi masih panas, saya akan masukkan 150 gram margarin. Kemudian diaduk hingga margarinnya dia lumer atau meleleh dan tercampur dengan bahan cair. Di sini posisi panci sudah tidak lagi di atas kompor dan margarinnya sudah benar-benar meleleh. Kemudian saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan mempersiapkan bahan kering, siapkan wadah dan juga tapisan. 120 gram tepung terigu atau setara dengan 12 sendok makan jembung. Disendokinnya seperti ini. Berikutnya 120 gram tepung tapioka atau setara dengan 12 sendok makan jembung. Disendokinnya seperti ini. Setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh baking soda. Kemudian semuanya ini ditapis atau diayak. Kemudian bahan keringnya ini saya sisihkan dulu. Jika bahan cairnya sudah dingin, saya panaskan pan terlebih dahulu. Di sini bagian bawah pan saya alasi dengan saringan panci yang sudah usang. Teman-teman bisa mengalasinya dengan lembaran seng atau yang lainnya. Kemudian letakkan pan. Pastikan letak pannya di posisi yang rata. Panaskan dengan menggunakan api kecil. Untuk teman-teman yang selalu setia dengan Rios Channel pasti tahu ini pan sering saya gunakan untuk menggoreng dan juga menumis. Selanjutnya siapkan loyang lubang tengah dengan diameter 20 cm. Loyangnya ini sudah saya olesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu secara merata. Lalu loyangnya ini dipanaskan beserta pannya. Ditutup. Selanjutnya, siapkan wadah. Pastikan wadah atau baskom yang digunakan dalam kondisi kering dan bersih. 4 butir telur utuh. Pastikan telurnya dalam kondisi baik dan suhu ruang. Vanili cair. Saya gunakan kurang lebih setengah sendok makan. Kalau teman-teman menggunakan vanili bubuk, gunakan secukupnya saja. Selanjutnya, telurnya ini akan saya kocok dengan menggunakan whisk. Jika teman-teman ingin menggunakan mixer juga bisa.
Mengotek telurnya cukup berbusa saja seperti ini teman-teman, dia tidak perlu mengembang atau sampai nggak putih mengental. Selanjutnya bahan kering yang sudah disiapkan tadi. Bahan kering ini saya masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Bahan cairnya ini sudah dalam keadaan dingin. Diaduk hingga tercampur rata. Bahan keringnya kembali. Bahan keringnya ini sudah saya masukkan semua. Saya aduk kembali hingga tercampur rata. Dua saset susu kental manis rasa coklat. Bahan cairnya ini saya masukkan semuanya. Diaduk kembali. Diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang bergerinir atau menggumpal. Ini sudah cukup teman-teman. Adonannya sudah tercampur rata. Sekarang buka penutup pan. Di sini pan dan loyangnya sudah dalam keadaan benar-benar panas. Sebelum dituangkan ke cetakan, sebaiknya adonannya ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang. Kemudian tutup pan. Lalu panggang kue selama 60 menit dengan menggunakan api kecil. Ingat selalu teman-teman, 30 menit pertama penutup pannya ini tidak boleh dibuka-buka. Setelah 30 menit pertama, silakan buka penutup pan untuk mengecek kue. Bisa dilihat, kuenya ini sudah mengembang, hanya saja belum matang. Kemudian tutup pan, kuenya ini akan saya panggang kembali selama 30 menit. Setelah 30 menit kedua, penutup pannya ini boleh dibuka. Nampak di sini, kuenya sudah matang. Dan pinggiran loyangnya ini dia sudah berongga. Saya lakukan tes tusuk untuk memastikan apakah kuenya ini sudah benar-benar matang. Tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate. Tandanya kuenya sudah matang. Saya akan mengeluarkan kuenya dari pan. Lama saya memanggang adalah 60 menit atau 1 jam. Durasi pemanggangan tidak harus selama itu. Bisa kurang dari 1 jam atau lebih dari 1 jam. Tergantung dari tebal tipisnya pan yang digunakan. Kuenya ini sudah saya keluarkan dari pan. Saya akan tunggu hingga kuenya dingin, setidak-tidaknya hangat suam-suam kuku. Setelah itu baru saya keluarkan dari loyang. Kuenya ini sudah hangat suam-suam kuku. Sebelum dikeluarkan, sisir pinggirannya dengan menggunakan spatula. Saya keluarkan kue dari loyang. Ini bagian bawah kue. Terlihat bagus dan mulus. Dan juga tidak gosong. Akan saya balik lagi. Selanjutnya, kue ini saya potong. Dari potongannya, kue ini dia terasa lembut. Ini dia, bolu coklatnya sudah selesai saya potong. Saatnya icip-icip. Bolunya ini benar-benar enak teman-teman. Coklatnya terasa, manisnya pas, gurih dari margarinnya juga benar-benar terasa. Walaupun tanpa menggunakan XP, mengocoknya juga tanpa menggunakan mixer.
Dan memanggangnya hanya menggunakan pan. Hasilnya benar-benar lembut dan juga empuk. Seratnya rapat dan halus. Patut dicoba di rumah karena cara membuatnya sangat mudah sekali. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup simpel dan ekonomis. Terima kasih sudah menonton video Reels hingga selesai. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Reels berikutnya.